Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatara Monika dari kelas TI 19C1, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Interaksi Manusia Komputer, yaitu menganalisis aplikasi Gojek. Introduction. Perkenalkan, nama saya Diatara Monika dengan NIM 3119106111, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis aplikasi Gojek berdasarkan 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama dari segi elemen interface usability, yang kedua segi elemen interface visualization, yang ketiga segi elemen fungsional accessibility, dan yang terakhir nilai daya guna heuristik. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek tersedia di 50 kota di Indonesia. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Menganalisis aplikasi Gojek dari segi elemen interface usability. Pada tampilan awal saat membuka aplikasi, pengguna akan disuguhkan tampilan awal menu beranda dengan berbagai fitur yang sudah tersedia dan mempermudahkan pengguna. Pada bagian bawah, terdapat 4 ikon yang menunjukkan fitur unggulan dalam aplikasi Gojek, yaitu GoRide, GoCar, GoFood, dan GoSend. Selain 4 layanan unggulan utama dalam Gojek, pada halaman beranda, terdapat berbagai macam pelayanan yang bisa digunakan dalam aplikasi Gojek yang sangat membantu penggunanya. Hal ini membuat Gojek mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh layanan aplikasi pada Gojek. Yang pertama ada 4 yang fitur unggulan tadi, GoRide, GoCar, GoFood, dan GoSend. Serta ada layanan lainnya seperti GoClub, ada juga tentang COVID-19 atau GoMed, pesan makanan dan belanja ada GoFood, GoShop, GoMart. Untuk berpergian dan pengiriman, kita bisa menggunakan GoRide, GoCar, GoBluebird, GoSend, GoBox, GoTransit. Untuk pembayaran, kita bisa menggunakan GoPulsa, GoNirbi, GoTagihan, GoGive, GoSure, GoInvestasi. Untuk keperluan sehari-hari, kita bisa menggunakan GoFitness, GoService. Untuk berita dan hiburan, kita bisa menggunakan fitur GoTix, GoPlay, GoNews, dan GoGames. Serta untuk produk ramah lingkungan, kita bisa menggunakan GoGreener. Layanan GoRide. GoRide merupakan layanan yang sering digunakan pengguna di Indonesia. GoRide memudahkan masyarakat yang akan berpergian karena layanan GoRide dari Gojek dinilai lebih aman, lebih dapat diandalkan, lebih ramah, dan lebih nyaman serta bersih. Kita akan mencoba layanan GoRide. Jadi ketika kita masuk ke aplikasi, terus kita klik icon GoRide, nanti kita akan disuguhkan menu mau kemana hari ini. Itu menunjukkan perjalanan kemana yang akan kita tuju dengan GoRide. Lalu saya masukkan RS Mitra Siaga. Ketika saya masukkan RS Mitra Siaga, nanti muncul berbagai macam tujuan yang mengarahkan ke rumah sakit Mitra Siaga. Setelah menentukan perjalanan yang akan kita tempuh dengan GoRide, maka akan muncul keterangan lokasi jemput dan tujuan kita, serta tarif GoRide sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan. Terdapat juga tarif GoCar apabila kita ingin berpergian atau berganti menggunakan GoCar. Langkah terakhir adalah klik dan pesan GoRide. Menganalisis aplikasi Gojek dari segi elemen interface visualization. Tampilan baru Gojek adalah sebuah bentuk nyata komitmen Gojek sebagai super aplikasi karya anak bangsa yang setia menyediakan beragam solusi untuk setiap situasi melalui inovasi teknologi terkini. Lewat desain baru yang lebih praktis dan mulus, tampilan baru Gojek tidak hanya memudahkan produktivitas kita, tetapi menjadi solusi untuk tantangan sehari-hari. Di sini ada 2 tampilan Gojek. Yang pertama yang ada logo Gojek warna hitam ini adalah tampilan Gojek zaman dahulu, dan yang kedua adalah tampilan Gojek pada zaman sekarang. Dari segi elemen interface visualization, kita akan membahas desain dan icon. Tampilan pada aplikasi Gojek mempunyai desain yang sangat simpel dan menarik. Ikonnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Yang kedua, typography atau teks. Gojek telah menggunakan teks dengan font dan ukuran yang tepat sehingga mudah dan nyaman ketika dibaca. Yang ketiga adalah color. Gojek menggunakan kombinasi warna hijau dan putih sesuai dengan kombinasi logo mereka. Mereka juga menggunakan warna-warna yang berbeda untuk setiap fitur dan ikon yang membuat tampilan menjadi menarik dan nyaman untuk dipandang. Menganalisis aplikasi Gojek dari segi elemen fungsional accessibility. Di sini kita akan membahas dua pokok utama, yaitu tampilan dan akses. Untuk tampilan yang ada di aplikasi Gojek sangat lengkap di halaman utamanya. Sudah disediakan beberapa kategori dengan ikon yang memudahkan para user untuk mencari keperluannya. Akses, berdasarkan gambar yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengaksesan untuk memasuki aplikasi pemuatan gambarnya agak sedikit lama, terlebih terdapat beberapa iklan promo sehingga pemuatan gambar menjadi cukup lama untuk sempurna. Tetapi hal itu dipengaruhi oleh kualitas internet yang kita miliki. Yang terakhir adalah menganalisis aplikasi Gojek berdasarkan nilai guna heuristik. Di sini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah dialog yang sederhana dan alami atau simple dan natural dialog. Pada tampilan awal menampilkan berbagai fitur yang dapat digunakan oleh pengguna sehingga memudahkan pengguna mencari kebutuhannya. Penggunaan warna dan font dengan sangat baik dan tidak berlebihan. Yang kedua, berbicara dengan bahasa user atau speak user language. Ada dua utama, yaitu bahasa yang mudah dipahami dan penggunaan metamorfora. Bahasa yang mudah dipahami yaitu menggunakan kata-kata teks yang singkat dan jelas. Ada beberapa penggunaan bahasa Inggris yang familiar dengan kehidupan sehari-hari. Penggunaan metamorfora, semua perintah teks didampingi dengan ikon yang mewakili. Akan lebih baik jika semua ikon disertai dengan teks. Selanjutnya adalah mengurangi beban ingatan user atau minimize user memory load. Saat user ingin melakukan pencarian kembali, muncul histori pencarian sebelumnya sehingga memudahkan pengguna. Jadi contohnya seperti ini. Ketika tadi kita selesai menggunakan aplikasi GoRide atau fitur GoRide, lalu kita akan menggunakannya kembali, kita akan diarahkan ke halaman tampilan awal yang mencari alamat terlebih dahulu kan. Nah, di sini karena tadi saya memasukkan alamatnya adalah Rumah Sakit Mitra Siaga, ketika saya memasukkan alamat Rumah Sakit Mitra Siaga lagi, nanti itu ada histori yang muncul. Histori yang muncul ini yang dimaksud nilai daya guna heuristik mengurangi beban ingatan user atau minimize user memory load. Jadi, histori pencarian alamat yang kita masukkan tuh masih ada. Atau contohnya ketika kita buka fitur GoFood, di sini ada beberapa kategori makanan yang sudah tersedia, yang sudah disediakan oleh GoFood, dan beberapa historinya. Selanjutnya adalah konsisten. Icon teks dan nuansa yang ditampilkan walaupun pengguna berpindah dari halaman awal ke halaman yang lain atau ke fitur yang lain, tampilannya tetap konsisten dan tidak banyak berubah. Contohnya ini adalah tampilan ketika kita awal membuka aplikasi GoRide, lalu ini tampilan set lokasi jemput. Dan selanjutnya ini adalah tampilan yang agak sedikit berbeda dari fitur GoFood, yaitu dengan sedikit banyak ikon dan warna-warna yang agak sedikit mencolok yang tidak mengganggu. Selanjutnya adalah sistem timbal balik atau sistem feedback. Saat kita men-scroll halaman utama pada aplikasi Gojek, maka akan muncul berbagai menu atau iklan yang ketika kita klik, kita akan ditujukan ke halaman iklan tersebut. Selanjutnya, jalan keluar yang jelas atau clear mark exit. Pengguna dapat logout kapan saja saat selesai mengakses aplikasi, atau dengan tekan tombol home pada ponsel, pengguna akan otomatis keluar dari aplikasi. Pengguna juga bisa membatalkan pesanannya apabila terjadi sesuatu masalah atau problem sesuai dengan ketentuan aplikasi. Jalan pintas atau shortcut. Gojek tidak menyediakan fitur shortcut, tetapi ikon aplikasi Gojek dapat langsung muncul di menu pada HP Anda. Pesan-pesan kesalahan yang baik atau good error message. Aplikasi memberitahukan pengguna bahwa tidak ada lokasi atau tujuan yang sesuai dengan kata kunci dan memperlihatkan hasil pencarian yang mendekati kata kunci. Contohnya adalah kayak gini. Ketika saya mengetikkan kata ciutan pada kolom pencarian alamat, good error message-nya itu
lokasi tidak diketahui. Lalu ketika saya tuliskan lapangan Bumi Harja, good error message-nya itu dia menunjukkan semua alamat yang berkaitan dengan lapangan Bumi Harja. Mencegah kesalahan atau prevent error. Aplikasi Gojek memiliki fitur mencegah kesalahan bagi pengguna, yaitu dengan cara memberikan peringatan berupa pesan kode OTP, seperti pada saat aplikasi ingin meminta persetujuan user untuk mengirimkan kode atau link login ke nomor HP, dan saat aplikasi meminta user untuk memverifikasi nomor telepon. Jadi nanti kita akan dikirimi kode OTP atau link untuk login ketika ada yang mencoba mengakses login masuk ke akun Gojek kita. Selanjutnya adalah bantuan dan dokumentasi atau help and documentation. Pengguna dapat dengan mudah mengakses halaman bantuan dengan cara klik icon profile pada halaman beranda. Jadi ketika kita membutuhkan bantuan atau dokumentasi dan sebagainya, pada halaman beranda kita klik menu icon profile, lalu kita akan ditujukan ke menu profile kita, kemudian kita masuk ke bantuan dan laporan saya. Dalam kasus ini saya mengambil contoh bantuan barang yang tertinggal di mobil. Halaman khusus bantuan dan laporan saya langsung terbuka. Pengguna bisa mencari topik pertanyaan sesuai dengan kebutuhan yang sudah dikelompokkan oleh aplikasi. Jadi kita bisa mengetahui berbagai macam pertanyaan yang tidak kita temukan jawabannya, dari Gojeknya sudah dapat langsung jawabannya. Demikian tugas analisis aplikasi Gojek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.